Semangat pagi, semangat sampai bertemu kembali dengan saya, guru biologi Anda. Para siswa, hari ini kita akan belajar tentang enzim. Pada bab 2 ini, enzim merupakan bagian dari metabolisme. Metabolisme itu mempunyai pengertian dia merupakan suatu reaksi kimia, penyusunan dan perombakan, pembentukan dan penguraian. Kira-kira begitulah metabolisme untuk mendapatkan energi. Gitu. Jadi bagaimana cara mendapatkan atau membentuk atau mengurai tidak bisa dilepaskan oleh yang disebut namanya enzim. Apa yang Anda kenal tentang enzim? Mari kita simak apa itu enzim. Pada kompetensi dasar, Anda diminta untuk memahami peran enzim dalam proses metabolisme. Metabolisme dan menyajikan data tentang proses metabolisme berdasarkan hasil investigasi dan hasil studi literatur. Artinya, kita diminta bagaimana kita mengetahui peran enzim dalam proses metabolisme dan menyajikan data tentang proses metabolisme itu. Nanti ada contoh-contohnya, bagaimana itu membaca kurva, apa hubungannya, bagaimana faktor-faktornya, bagaimana bentuknya, dan sebagainya. Definisi enzim. Enzim itu adalah suatu jenis protein, berfungsi sebagai katalis. Sangat menarik di sini adalah dia mempunyai katalis yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia, tapi tidak ikut bereaksi. Jadi enzim ini adalah produk dari protein, bagian dari protein yang berfungsi sebagai katalis yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, enzim ini memiliki 4 yang mau kita pelajari sesuai dengan kompetensi dasarnya adalah adanya struktur, ini sifat, bagaimana cara kerjanya, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi. Struktur enzim itu ada 2 macam struktur enzim. Di sini ada yang kita sebut enzim struktur yang sempurna. Ada nggak yang nggak sempurna? Ada, yaitu struktur enzim yang sederhana aja. Gimana yang disebut dengan struktur enzim yang sempurna? Struktur enzim yang sempurna itu adalah dia memiliki apoenzim, bagian protein yang mempunyai yang mengandung banyak protein, dan yang gugus prostetik yang non protein. Nah, gugus prostetik yang non protein ada 2 macam lagi dibagi, ada yang kofaktor dengan ada yang koenzim. Bagian dari kofaktor ini contohnya adalah ion-ion logam seperti Mg, zinc gitu loh. Terus kalau yang koenzim yang organik itu seperti vitamin B, NAD atau FAD. Ini biasanya bisa kita temui di suplemen. Terus pengubahan sebelum perubahan jadi ATP menjadi ADP gitu. Atau ADP menjadi ATP. Kira-kira begitu penjelasan saya yang sangat singkat. Selanjutnya, sifat enzim. Sifat enzim ini yang pertama, dia merupakan suatu protein. Karena dia merupakan suatu protein, maka dia bisa mengubah, dia bisa digunakan. Ada nggak sih yang tidak bisa menggunakan enzim? Ada. Contohnya air ya, air kalau mau air mengisi pada suatu benda ya nggak perlu harus pakai protein, tidak perlu harus memakai protein. Ada lagi enzim merupakan biokatalisator.
ini yang menarik dari enzim. Ini biasanya menjadi ciri khas dari enzim. Bio itu dia adalah suatu proses mengkatalis. Mengkatalis ini adalah dia ikut bereaksi. Dia mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Dia mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut dalam bereaksi. Hal ini berarti enzim tidak diperlukan dalam jumlah banyak. Jadi sedikit aja enzim yang telah dapat menyelenggarakan suatu perubahan itu beribu-ribu lebih berat dan beratnya molekulnya sendiri. Itu ada bahasa yang mengatakan seperti itu. Jadi enzim semakin banyak, konsentrasi enzim. Contohnya begini, ada kita makan nasi. Kalau kita tidak punya enzim saliva, kelenjar air ludah, maka kita agak lama dalam mengunyah makanan, bisa kita serap dalam tubuh kita. Tapi kalau misalkan ada enzim saliva, maka itu mempercepat. Bagaimana kalau lebih banyak enzimnya? Artinya banyak air dalam mulut kita. Ya memang mulut kita seperti ini gitu, artinya batasannya seperti ini. Tapi kalau semakin banyak air ya semakin cepat larutnya nasinya. Artinya begitu. Satu, ada kalanya enzim itu juga diperlukan katanya sedikit, jadi nggak perlu harus banyak-banyak. Sifat enzim merupakan biokatalis. Lalu enzim itu bekerja spesifik, artinya apa? Ketika ada glukosa atau beras yang masuk, protein itu bekerjanya untuk beras. Kalau susu ya beda lagi, kalau buah beda lagi, gitu enzimnya. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit tadi sesuai dengan diterangkan. Nah, ada lagi enzim dapat bekerja bolak-balik. Artinya bekerja bolak-balik, misalkan lemak, lipid ini mau dipecah. Lipid itu misalkan kita bilang dia angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan angka 2. Mau dirubah menjadi angka 3 dan angka 4. Nah, gitu loh. Artinya, kalau sudah dia di angka 3 dan ke angka 4, enzim ini bekerja bolak-balik, artinya dia 3 ke 4 bisa dirubah menjadi angka 1, 2. Ada nggak enzim yang seperti itu? Ada. Jadi enzim itu merupakan mempunyai sifat demikian. Dia bisa bolak-balik. Contoh, real mempelajari lipid atau lemak. Mau dirubah menjadi bagian satuan terkecilnya adalah asam lemak atau gliserol. Enzimnya adalah lipase. Ketika sudah dipecah menjadi hal yang lebih kecil, asam lemak atau gliserol, mau dirubah lagi menjadi yang besar, bisa dikumpulkan lagi tuh menjadi lebih banyak. Nah, enzim lipase lah yang bekerja, yang disebut, itulah sifat enzim gitu. Berikutnya, cara kerja enzim. Yang disebut cara kerja enzim di sini yang menarik bagi saya adalah enzim itu mengkatalisasi reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Saya suka ini energi aktivasi. Ini adalah perbedaan antara ada enzim atau tidak ada enzim. Kalau tidak ada enzim, maka seperti kurva ini energi ini. Ini energi yang dibutuhkan kalau tidak memakai enzim semakin tinggi. Ketika dia sudah tinggi nih energinya, maka dia bisa merubah molekul angka 1 dan angka 2. Tetapi energinya tuh sangat tinggi. Ini nggak pakai enzim. Artinya ketika Anda mau mendaki gunung, Anda perlu yang namanya usaha yang keras. Sehingga Anda bisa mendaki suatu gunung. Suka mendaki gunung gitu. Nah, tiba-tiba ketika Anda pada koordinasi yang ini sudah mencapai
puncaknya, maka Anda akan kelelahan. Lalu Anda akan merasa lelah, tapi nafasnya stabil, konstan. Apa perbedaannya dengan adanya enzim? Inilah dia, energi aktivasi yang digunakan itu tidak terlalu besar. Bayangkan ini sangat besar sekali energinya yang merah dengan yang memakai enzim. Kita makan tidak punya air, maka bahasa kita itu seret. Tapi kalau pakai air kita akan cepat kenyang. Nah, itu contohnya. Artinya kenyang itu ya produk, sudah tidak akan makan lagi. Makanan itu tidak akan kita pakai lagi. Next, inilah ada yang menarik dari enzim, yaitu bagaimana enzim mempunyai teori-teori tentang seperti cara kerja enzim. Itu teori yang pertama adalah teori key and lock, gembok dan kunci. Mengenai teori gembok dan kunci, teori ini menyatakan bahwa enzim itu mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat saja. Artinya, teori ini, enzim itu hanya membentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat saja. Jadi dia tidak bisa digunakan ke substrat-substrat yang lain. Jadi kalau dia sudah lemak, ya lemak saja silipase enzimnya. Bisa nggak dipakai untuk pepsin? Nggak bisa. Untuk tripsin apalagi, karena bentuk enzimnya sudah berbeda dan bekerjanya akan secara spesifik. Terus ada lagi yang kedua, cara kerja enzim, induksi. Teori ketepatan induksi. Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan substratnya. Sisi aktif enzim dapat berubah menyesuaikan dengan substratnya. Jadi di sini ada gambar. Ketika ada enzim di sini menyatakan sisi aktif nih. Ini kan hanya bisa menempel di sini nih substrat. Ya kan, menempel di sini. Nanti enzimnya ini substratnya bentuknya demikian. Tapi si enzim ini bentuknya berbeda dengan substrat. Tapi si enzim ini dengan sisi yang aktifnya dia bisa berubah menyesuaikan dengan substratnya, lalu bisa menghasilkan produk. Berikatan dia lalu bisa menghasilkan produk. Nanti dia bisa berubah lagi kembali ke seperti ini. Kira-kira begitu. Udah habis? Oh, masih ada. Nah, nih, yang menarik pada pelajaran kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kerja enzim yang pertama ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka kecepatan enzim yang bekerja ini akan mencapai nilai optimum. Nah, optimumnya itu adalah di angka 40 derajat. Dilepas makin panas dia, maka si enzim ini akan mengalami yang namanya proses denaturalisasi sehingga dia menjadikan lemah, tidak bekerja secara optimal. Jadi terlalu maksimal pun suhunya, maka kecepatan reaksi si enzim tersebut akan terganggu. Next, ada yang namanya pH. Nah, pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Contoh di sini. Di sini ada yang namanya enzim pepsin. Enzim pepsin ini bekerja pada kondisi di bawah 7 pH-nya. Maka dia dikatakan asam. Ada yang disebut enzim ptealin. Ptealin ini dia akan bekerja secara optimal ketika dia mencapai enzim pH yang netral. Lalu dia ada lagi yang namanya enzim tripsin. Enzim tripsin ini bekerja di atas pH 7, antara 11, 9 sampai 14.
dia akan merasa optimal bekerjanya di PH yang 12 ke atas, 12,5. Nah, pertanyaan Pak Freddy, ketika ini sudah muncul nih bahasa tripsin, bagaimana tripsin ini jika dia bisa ketika dia diletakkan pada posisi asam, apa yang terjadi? Silahkan Anda nanti komen di dalam komentar kelas room pada kelas kita. Jadi nanti itu bisa jadi bahan pembahasan dan penilaian di kelas kita. Saya rasa begitu. Lalu ada yang namanya konsentrasi enzim, artinya ini adalah konsentrasi yang berbanding lurus. Semakin tinggi konsentrasinya maka akan cepat, semakin banyak konsentrasinya maka akan cepat pula reaksinya. Lalu ada lagi konsentrasi enzim dan substrat, umumnya berbanding lurus dengan kecepatan reaksi dan dapat memiliki keadaan. Artinya di sini ada kecepatan reaksi 1, 2, 3 konsentrasi enzimnya, semua substrat akan terikat lalu akan menjadi konstan. Saya rasa lalu ada yang berikutnya aktivator. Aktivator kegiatan suatu enzim contohnya demikian. Lalu ada inhibitor. Nah, yang inhibitor ini ada dua macam. Biasanya ini lebih banyak, tapi ini nanti kita bahas lagi nanti di pertemuan di tugas. Saya rasa begitu penyampaian sementara dari saya. Terima kasih. Ini momen ketika saya membuat video pertama kali dan mengunggahnya di YouTube. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Ambillah yang baik menurut Anda. Salam sehat untuk diri Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa selalu banyak bertanya supaya kita semakin terang apa yang bisa kita kerjakan ke depannya. Terima kasih dan selamat siang siswa yang hebat.